Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah, dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah 1/3 dari bumi dan 1/3 dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut. Dan 1/3 dari laut itu menjadi darah, dan matilah 1/3 dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah 1/3 dari semua kapal. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa 1/3 dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus. Dan 1/3 dari semua air menjadi absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah 1/3 dari matahari, dan 1/3 dari bulan, dan 1/3 dari bintang-bintang, sehingga 1/3 daripadanya menjadi gelap, dan 1/3 dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, "Celaka! Celaka! Celakalah mereka yang diam di atas bumi, oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya." Shalom semua jemaat Tuhan.
Kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Wahyu 8. Tuhan Yesus memberkati. Di ayat 1 dikatakan, dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga kira-kira setengah jam lamanya. Dalam kitab Wahyu ini terdapat 3 seri penghukuman Tuhan yang masing-masing terdiri dari 7 materai yang dibuka, 7 sangkakala yang dibunyikan, 7 cawan yang isinya dicurahkan. Namun penghukuman ini atau peristiwa ini tidak terjadi dalam urutan kronologis yang ketat. Ketika materai yang ketujuh ini dibuka, maka lengkaplah penyingkapan isi gulungan kitab itu. Ketika materai yang ketujuh dibuka, surga sunyi senyap kira-kira setengah jam. Bisa kita bayangkan yang tadinya surga penuh dengan puji-pujian dan tiba-tiba sunyi senyap, sangat kusyuk karena sedemikian serius dan menentukannya, di mana Tuhan sedang menentukan hal-hal yang akan terjadi, hal-hal yang serius dan penting, seperti penghakiman yang akan Tuhan lakukan, berakhirnya zaman serta status kekal tiap makhluk hidup. Hanya setengah jam Allah berdiam diri untuk menentukan nasib akhir dunia yang Dia ciptakan ini. Ketika sangkakala pertama ditiup, maka datanglah tulah atas tanam-tanaman di ayat 7. Sangkakala yang kedua dibunyikan, turunlah tulah ke dalam laut di dalam ayat 8 dan 9. Sangkakala yang ketiga, air menjadi pahit sehingga banyak orang yang mati karenanya di ayat 10 sampai 11. Sangkakala keempat, benda-benda penerang di langit kena tulah di ayat 12. Keempat bunyi sangkakala tersebut menyatakan betapa beratnya penghakiman Tuhan yang akan datang itu. Tuhan menghanguskan tumbuh-tumbuhan yang menjadi sumber pangan manusia, serta membuat air menjadi pahit. Tuhan juga menghancurkan sumber terang yang membuat manusia itu nyaman dan sekaligus berfungsi untuk penunjuk waktu tiap-tiap hari. Betapa mengerikannya kondisi bumi bagi manusia saat itu. Tapi kita bisa melihat di masa sulit sekalipun Tuhan menyatakan ketuhanannya dan kemahakuasaannya melalui bencana yang mengerikan itu. Keempat sangkakala itu menyatakan kemurahan Tuhan karena tulah-tulah tersebut hanya mencakup sepertiga bagian atau wilayah saja. Ini seolah-olah menjadi peringatan bagi orang-orang yang melawan Tuhan untuk bertobat sebelum segala sesuatunya berakhir, supaya kita siaga di dalam menghadapi hari Tuhan itu. Kapankah itu akan datang? Tidak ada yang tahu. Janganlah kita sibuk bertanya kapan itu akan terjadi, tapi marilah kita sibuk membenahi diri kita supaya kita layak bagi kedatangannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.